Seperti inilah saat petugas Satpol PP Kota Padang melakukan patroli di sejumlah titik rawan di kawasan Padang Selatan. Petugas mengamankan sejumlah remaja yang asik nongkrong sambil mengkonsumsi minuman keras dengan kadar tinggi. Bahkan diantaranya ada yang kabur dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas. Selain itu, petugas juga merazia sejumlah penginapan dan hasilnya pasangan muda-mudi yang tak dapat menunjukkan identitas diri juga ikut turut diamankan. Total sebanyak 15 remaja yang terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita dibawa ke Mako Satpol PP Padang untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Ada juga pelanggaran dari muda-mudi yang sedang nongkrong-nongkrong dengan mengkonsumsi alkohol. Dan itu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Padang tetap ikut aturan perda kita karena minum alkohol baik di fasilitas umum, tempat objek wisata, sarana ibadah dan sarana pendidikan dilarang keras tertuang dalam Perda 1 tahun 2025. Satpol PP menegaskan akan terus menggelar razia secara berkala demi menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Iya, ada acara lomba layangan. Ini udah ambulan. Ambulan medis bisa rapat. Ambulan medis bisa langsung rapat. Untuk para pilot bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Atau cepat-cepat, jauh mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya. Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Di sini kan pernah runtuh, itu kan ya, pernah viral ya. Itu kan saya kan karena betulan itu. Terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Bangun begitu bangun, saya tahu itu retak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak gini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang udah yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu berupa corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Gas mah seberiji mang terloba mun teu geus kahanap-hanapkeun. Kan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di rest area Tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah, tapi sudah merembet ke yang lain dan gudang makanannya.
Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Warga digembarkan dengan penganiayaan terhadap 5 orang satu keluarga Miswati di rumah korban di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Tragis, Tini ibu Miswati tewas di lokasi. Sementara Miswati dan ayahnya serta 2 sepupunya terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ironis, pelaku merupakan Wawan, warga Kayan Pacitan, mantan suami Miswati. Saat kejadian, pelaku membawa kabur anak Miswati yang berusia 14 tahun. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam lantaran kesal mengetahui sang mantan istri hendak menikah lagi. Sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau menikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu, masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Sudah punya anak tuh? Sudah ya. 1? Iya. 4 korban luka parah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darsono, sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subagi, iNews melaporkan. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya, jasad Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkenya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari kebelakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul melalui video di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Publik pun bertanya, di mana keberadaannya? Bersama saya Camar Haenda, inilah iNews Malam selengkapnya. Saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung
kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya ini menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan ke informasi selanjutnya. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat Wahyudin Moridu dari partai dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Keputusan tersebut diambil menyusul tindakan Wahyudin yang dinilai mencederai hati rakyat sekaligus melanggar etik serta disiplin partai. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. DPD PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan Wahyudin Moridu dari partai dan juga pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini diambil karena pelanggaran berat dan melanggar etik partai akibat video viral rampok uang negara yang telah mencederai hati masyarakat yang dilakukan Wahyudin. Selain itu, SK pemberhentian Wahyudin Moridu juga telah diterbitkan pada Sabtu 20 September kemarin dari Dewan Pimpinan Pusat. Sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Terhadap yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Dengan keputusan ini, PDI Perjuangan berharap kepada seluruh kader agar tetap menjunjung tinggi etika, disiplin, dan kehormatan partai dalam menjalankan amanah rakyat. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Sebelumnya akibat tidak bijak bersikap dan berkata, 5 anggota DPR RI juga dinonaktifkan. Mereka diantaranya adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo, dan Surya Utama, juga Adis Kadir. Mulutmu harimaumu, pepatah itu tepat untuk menggambarkan perilaku anggota dewan yang bermasalah. Akibat tidak bijak berbicara dan bersikap, mereka dinonaktifkan sebagai wakil rakyat. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah contohnya. Ahmad Sahroni dinonaktifkan Partai Nasdem setelah ia melontarkan kalimat kasar kepada publik. Sementara Nafa Urbah disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR. Walaupun sudah meminta maaf, mereka resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Lain lagi dengan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. PAN menonaktifkan keduanya akibat pernyataan kasar dan aksi joget mereka memicu kemarahan publik. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir. Wakil Ketua DPR itu dinonaktifkan setelah pernyataan tentang tunjangan anggota DPR menuai kontroversi. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melapor. Kakor Lantas Polri membekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi berdasarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah.
Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta polisi militer TNI untuk tidak sembarangan menyalakan lampu strobo saat melakukan pengawalan di jalan raya. Menurutnya, penggunaan strobo di jalan yang sepi tidak etis. Ya, saya juga menyampaikan kepada khususnya POM, kalau menyalakan strobo ya ada aturannya ya, tidak lagi kosong dibunyikan juga tidak etis juga lah. Tapi itu ada aturannya untuk VVIP menggunakan pengawalan forerunner. Jika ada yang melanggar, apa kita bisa melapor, Pak? Ya, teguran lah, lapor. Maksudnya misalnya masyarakat biasa yang tahu misalnya itu tidak sesuai aturan. Nah, memang harus disosialisasikan ya masyarakat. Nanti akan kita sampaikan bagaimana penggunaan strobo yang bagus atau. Kayak misalnya lagi macet-macet gitu Pak, terus kayak ada rombongan yang menggunakan strobo gitu Pak. Kayak itu sebenarnya saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo sih. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan, atau mungkin kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kita ke informasi lainnya, imbas kecelakaan berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa bus Transjakarta yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir. Ia akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Pramono menilai pengendara kendaraan bermotor terkadang memasuki jalur Transjakarta atau memotong jalannya bus Transjakarta. Ia menegaskan kecelakaan bus Transjakarta tidak boleh terulang kembali karena jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat. Kami mengevaluasi terhadap Transjakarta, memang kan gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya, sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Karena sekarang ini betul-betul Transjakarta, kenaikan orang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat. Sebelumnya ada 3 insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang September 2025. Pertama, sopir Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan yakni bus Transjakarta Koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur. Kemudian bus Transjakarta rute Koridor 11 Pulau Gebang Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Suasana hangat menyelimuti penyambutan Presiden Prabowo Subianto setibanya di New York, Amerika Serikat Sabtu pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia, termasuk anak-anak yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Para diaspora Indonesia menunggu dengan antusias dengan berjajar sepanjang jalan kota New York, menunggu kedatangan mobil kepresidenan tiba. Setelah Presiden Prabowo tiba, riuh tepuk tangan dari para diaspora menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia tercinta. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari 2 anak diaspora yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Dengan penuh kehangatan, Prabowo menerima bunga tersebut lalu mencium kedua anak tersebut.
Selain diaspora, sejumlah pejabat juga ikut menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Di antaranya adalah nampak Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Sebuah gerakan mendukung penghentian genosida dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Puluhan orang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan untuk warga Gaza di Palestina. Dalam kegiatan Hari Bebas Berkendara atau Car Free Day di kawasan Cikapayang, Dago, Bandung, Jawa Barat, sejumlah orang yang tergabung dalam Free Palestine Network menggelar aksi dukungan bela Gaza Palestina. Aksi 1000 tanda tangan dukungan Palestina nantinya akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai masukan bahwa Indonesia harus lebih aktif membebaskan Gaza dari Israel. Ya karena ini memang pusat keramaian, karena kita juga ingin menyerukan kepada masyarakat untuk peduli, karena masih banyak yang belum peduli atau banyak yang peduli tapi tidak tahu harus melakukan apa. Nah di sini kita menggalang kepedulian tersebut diwujudkan dalam tanda tangan. Anda bisa lihat di spanduk yang ditandatangani oleh banyak sekali warga yang sudah tanda tangan dari tadi. Semuanya sepakat menyeru kepada Presiden kita untuk ambil bagian yang lebih aktif lagi, lebih tegas lagi. Gencatan senjata, Israel kembali menyerang bangunan di desa Fartibnit di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai bangunan militer Hizbullah. Selain itu, sebuah kompleks pemakaman juga hancur akibat serangan Israel. Inilah detik-detik serangan Israel yang menargetkan sebuah bangunan di desa Kfar Tibnit di Lebanon Selatan. Kepulan asap mengepul sementara personel pertahanan sipil dan mobil pemadam kebakaran bergegas ke lokasi. Serangan terjadi setelah IDF mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk untuk menjauh setidaknya 500 meter dari bangunan yang mereka klaim digunakan oleh Hizbullah. Sementara di daerah Burj Kalawih, serangan Israel menghancurkan rumah-rumah dan memporak-porandakan kompleks pemakaman. Pasca serangan, penduduk setempat mengangkat puing-puing dari kuburan, memilah-milah reruntuhan, serta memeriksa rumah dan kendaraan yang rusak. امبارح ابني هون عمره 20 سنة يعني شو يعني حتى الأموات ما سلموا منه. Militer Lebanon melaporkan bahwa Israel telah melakukan lebih dari 4.500 pelanggaran di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November tahun lalu.